Takdir Feriza Hasan. Feriza Hasan. Subscribe, like, share, Ya. Gimana awal Ustadz belajar Quran gimana? Ya, Motivasinya siapa yang ngasih motivasi? Kemudian apa Ustadz ingin anak-anak muda Indonesia, apa yang Ustadz ingin? Ya. Ustadz kalau bisa tulis buku tentang makharijul huruf, tahsin, kemudian naqam, kemudian semua yang terkait Quran, tafsir, terjemah, supaya lebih bermanfaat untuk umat. Kemudian Ustadz juga jelaskan melalui channel. Karena ada orang suka buka, tapi kan bunyi suara ini kan mesti video, channel YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sahabat tilawah yang masih setia bersama channel Takdir Feriza Hasan. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya kembali akan menceritakan pengalaman saya berjumpa dengan salah satu dai kondang asal Riau, yaitu Ustadz Abdul Somad, yang alhamdulillah pada momentum peringatan tsunami yang ke-17 tanggal 26 Desember kemarin, saya berkesempatan berdialog dengan Ustadz Abdul Somad. Ya, semoga saya doakan Ustadz dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga. Ya, sahabat tilawah, pada kesempatan ini saya kembali akan menceritakan kenapa saya bisa mengikuti musabaqah tilawatil Quran di Turki dan berapa kali saya diundang oleh Kementerian Agama Turki untuk tampil membaca Al-Quran di Turki, ya, di beberapa kota di Turki. Ya, alhamdulillah pada pertemuan saya dengan Ustadz Abdul Somad, ya, Ustadz Abdul Somad menanyakan pengalaman saya kenapa bisa jadi qari internasional. Ya, sahabat tilawah, pada tahun 2015, pertengahan 2015, ya alhamdulillah saya mendapat kepercayaan dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk bisa mengikuti musabaqah tilawatil Quran yang diadakan di Istanbul, Turki. Ya, itu teringat saya MTQ Turki itu dilaksanakan pada bulan Ramadan, ya, pada bulan Ramadan, dan alhamdulillah pihak Kementerian Agama Republik Indonesia itu menyampaikan kepada Dinas Syariat Islam di Aceh untuk mengirimkan nama saya ke musabaqah, ke MTQ tingkat internasional di Istanbul pada waktu itu. Ya, sahabat tilawah, alhamdulillah Ustadz Teguh Martotillah yang pada saat itu dari Dinas Syariat Islam, beliau juga merupakan guru saya, memberitahukan kepada saya apakah saya bersedia untuk mengikuti musabaqah tilawatil Quran yang diadakan di Turki. Ya, dengan senang hati saya menjawab, alhamdulillah Ustadz, ini merupakan kesempatan yang langka yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mewakili Indonesia pada MTQ internasional di Turki. Ya, sahabat tilawah rahmat Allah, dari situlah pada pertengahan Ramadan, alhamdulillah saya berangkat ke Jakarta. Ya, berangkat ke Jakarta, diantar oleh keluarga ke Bandara Sultan Iskandar Muda, kemudian saya menuju Jakarta. Sesampai di Jakarta, saya berjumpa dengan salah seorang peserta tahfiz 30 juz dari Jawa Timur,
ya, Jawa Timur, itu sahabat saya yaitu Ustadz Husni Mubarak. Ya, alhamdulillah saya bersama Ustadz Husni Mubarak berjumpa di hotel dekat Masjid Istiqlal pada saat itu. Ya, alhamdulillah keesokan harinya kami diantar oleh beberapa kawan ataupun beberapa panitia dari Kementerian Agama ke Bandara Soekarno-Hatta. Ya, karena penerbangan kami itu pada pukul 9 malam pada saat itu. Ya, alhamdulillah kami berdua berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta ke Istanbul. Ya, pada saat itu mungkin tidak didampingi oleh pelatih ataupun ofisial dari negara kita. Ya, mungkin kami berangkat berdua ke Turki. Dan alhamdulillah sahabat tilawah, sampai di Turki kami tinggal di salah satu penginapan hotel yang disediakan oleh panitia pada saat itu, panitia Turki. Dan alhamdulillah keesokan harinya musabaqah dibuka, ya, dibuka oleh Menteri Agama Turki. Dan alhamdulillah pada saat itu kami berjuang untuk negara tercinta. Ya. Pada saat hari penampilan, sahabat tilawah, Ustadz Husni, yaitu yang Hafiz 30 juz tadi, beliau menuju ke arena tahfiz, sedangkan saya menuju ke arena tilawah. Ya, pada saat itu arena tilawah itu dipusatkan di Masjid Blue Mosque Sultan Al-Fatih, ya, Masjid Blue Mosque Sultan Ahmed, bukan, ya, sedangkan yang Hafiz 30 juz itu dipusatkan di Masjid Fatih. Ya, alhamdulillah. Singkat cerita, pada saat penampilan saya itu ada beberapa negara, itu ada peserta dari negara Malaysia yaitu Ustadz Wan Ainuddin Hilmi yang bareng tampil bersama saya. Sekarang beliau telah berpulang ke Allah. Allah yarham, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa beliau dan menempatkan beliau dalam surga Jannatul Naim. Nah, alhamdulillah sahabat tilawah, pada saat itu saya tampil pada nomor urut kedua terakhir, ya. Kedua terakhir. Setelah saya tampil itu ada peserta Malaysia yang tampil. Ya, sahabat tilawah, pada saat itu makra yang diberikan oleh kementerian, oleh panitia dari penyelenggara MTQ Turki itu 10 menit sebelum tampil. Ya, sahabat tilawah, mungkin bisa dibayangkan kita tampil tanpa ditemani oleh pelatih, pendamping, dan makro yang diberikan itu 10 menit, ya, 10 menit sebelum tampil. Bisa sahabat tilawah bayangkan itu bagaimana kita wakaf, bagaimana ibtidak, bagaimana cara dan sebagainya, bagaimana cara kita baca, pengaturan lagu, itu pasti sangat sulit sahabat tilawah. Tapi alhamdulillah itu kesan saya yang paling teringat itu menjelang saya tampil, saya lihat makronya itu, saya teringat pada ibu saya, pada emak saya yang mungkin karena doa beliaulah saya bisa tampil maksimal ataupun bisa menjuarai musabaqah tilawatil Quran di Turki. Ya, sahabat tilawah yang dirahmati Allah, mungkin cerita ini belum enggak sepenuhnya enggak selengkapnya saya cerita kepada Ustadz Abdul Somad. Ya, mungkin pada video yang berbahagia ini saya akan cerita sedetil-detilnya tentang perjalanan saya bisa menjadi juara MTQ internasional di Turki.
Ya, sahabat tilawah yang dirahmati Allah, setelah saya mengambil makra tadi yang 10 menit, saya memandang makra itu dengan mungkin pandangan yang penuh harap kepada Allah. Semoga Allah memberikan kelancaran kepada saya dalam membaca makra yang sudah diberikan itu. Ya, mungkin ada sedikit kesan saya itu, saya melihat wajah ibu saya pada makra yang telah diberikan oleh panitia, dan seketika saya meneteskan air mata ya ke makra itu mungkin salah satu bukti kalau orang tua, istri, saudara saya sedang berjuang untuk mendoakan saya agar Allah memberikan kelancaran kepada saya. Ya, setelah itu alhamdulillah panitia memanggil saya untuk membaca makra yang telah diberikan, dan alhamdulillah Allah memberikan kelancaran kepada saya dalam membaca makra yang sudah diberikan tersebut. Ya, sahabat tilawah rahmat Allah, ini merupakan catatan penting, poin penting bahwasanya doa seorang ibu itu sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya, sangat kita butuhkan, apalagi di saat kita sedang berjuang, ya, sedang berjuang baik itu mengikuti musabaqah dan sebagainya, itu sangat kita harapkan dari seorang ibu dan orang tua kita. Ya, sahabat tilawah, lanjut cerita kita. Setelah saya membaca makra, alhamdulillah Allah memberikan kelancaran kepada saya, dan tibalah hari Jumat, ya, karena saya tampil itu pada hari Kamis, seingat saya, dan pada hari Jumat itu merupakan hari yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang dari lomba MTQ internasional tersebut. Ya, sahabat tilawah, acara penutupan MTQ itu diselenggarakan sekitar setelah salat Jumat. Ya, setelah salat Jumat di Masjid Sultan Ahmed, ya, yaitu pusat dari perlombaan acara tersebut. Pagi harinya sebelum acara penutupan dimulai, saya masih teringat ada seorang guru tajwid, guru fasahah yang terkenal di Indonesia. Beliau merupakan hakim pada acara perlombaan tersebut, perlombaan tilawatil Quran, tilawah. Ya, alhamdulillah beliau merupakan Ustadz Dr. Muhsin Salim. Dr. Muhsin Salim, semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau. Ya, pada saat itu Ustadz Muhsin Salim menelpon ke kamar saya, itu meminta agar saya menjumpai beliau di lobi hotel pada saat itu. Dan alhamdulillah saya turun, saya menjumpai beliau, saya duduk bersama beliau. Ya, pada saat itu beliau menanyakan kepada saya, Takdir, apakah kamu masih mempunyai orang tua? Ya, itulah pertanyaan yang sangat saya ingat dari beliau. Beliau menanyakan kepada saya, apakah kamu masih mempunyai orang tua? Ya, seketika itu saya menjawab, Ustaz, alhamdulillah saya masih mempunyai ibu, dan ayah saya sudah meninggal semenjak saya masih 8 bulan dalam kandungan ibu. Ya. Seketika beliau, Ustadz Muhsin Salim tadi, menangis, sejadi-jadinya menangis. Ya. Lalu saya tanyakan kepada beliau, Ustaz, kenapa Ustadz menangis, Ustaz? Ya, saya tanyakan. Lalu beliau menjawab, Takdir, kamu anak beruntung. Alhamdulillah kamu mendapat juara 1 pada musabaqah tilawatil Quran ini. Ya, seketika saya menangis, sahabat tilawah. Seketika saya menangis, saya teringat kepada ibu saya, kepada keluarga saya, istri saya yang sudah mendoakan saya, sehingga saya sudah menjadi terbaik
satu dalam membaca Al-Quran di musabaqah internasional yang mungkin secara pemikiran kita nggak mungkin kita bisa bersaing bersama 52 negara di seluruh dunia, sedangkan kita adalah anak kampung yang tinggal di pelosok negeri, yaitu di Provinsi Aceh yang merupakan provinsi paling ujung di Sumatera. Ya, Alhamdulillah Allah mengangkat derajat kita, khususnya kami di Provinsi Aceh pada saat itu. Alhamdulillah. Inilah mungkin pengalaman kenapa saya bisa sampai ke MTQ internasional. Ya, sahabat tilawah, alhamdulillah. Setelah kita lanjut setelah Ustadz Muhsin Salim tadi, mengatakan kepada saya, kamu nanti akan diminta oleh panitia untuk membacakan tilawah pada penutupan MTQ di depan yang terhormat Presiden Erdogan. Yang alhamdulillah sahabat tilawah rahmat Allah, dulu saya melihat sosok Presiden Erdogan itu di media sosial. Alhamdulillah pada saat itu Allah mempertemukan saya dengan sosok Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Allahu Akbar. Sahabat tilawah rahmat Allah, tibalah acara penutupan musabaqah tilawatil Quran. Ya, sahabat tilawah, setelah pengumuman disampaikan oleh panitia, alhamdulillah sahabat tilawah, saya mendapatkan nomor pertama, saya mendapatkan juara 1 pada MTQ musabaqah tilawatil Quran yang diselenggarakan di Istanbul, Turki. Ya, alhamdulillah sahabat tilawah, pada saat itu Presiden Turki menyerahkan piala penghargaan kepada saya. Ya, penghargaan, mungkin sahabat tilawah bisa melihat apa yang diserahkan oleh Presiden Turki. Ya, sahabat tilawah ini, ya, ini merupakan hadiah mungkin langsung dari tangan Erdogan menyerahkan kepada saya. Ya, kepada saya menyerahkan piagam penghargaan ataupun hadiah yang mungkin orang Turki memberitahukan kepada saya ini merupakan perak yang khusus dibuat oleh Kementerian Agama, oleh panitia penyelenggara kepada juara yang mendapatkan juara 1, 2, 3 di MTQ internasional. Alhamdulillah sahabat tilawah, selain Presiden Turki menyerahkan hadiah ini kepada saya, beliau juga menyerahkan uang pembinaan yang alhamdulillah pada waktu itu beliau menyerahkan 50.000 lira kepada saya. Alhamdulillah sahabat tilawah, berkah Al-Quran saya mendapatkan hadiah yang alhamdulillah sangat bermanfaat bagi saya. Dan sahabat tilawah, ya, alhamdulillah pada saat Presiden Turki menyerahkan hadiah kepada saya itu, sahabat tilawah bisa melihat beliau mengecup kening saya sebagai penghormatan, bahwasanya beliau sangat menghargai orang yang membaca Al-Quran. Ya, orang yang membaca Al-Quran. Pada saat itu saya berbicara kepada beliau bahwa saya dari Aceh, ya, dari negeri tsunami pada waktu itu yang mungkin seluruh dunia itu tahu Aceh merupakan daerah yang Allah berikan cobaan tsunami. Saya berkata kepada Bapak Presiden saya dari Aceh, dari daerah tsunami. Lalu beliau mengecup kening saya, dan alhamdulillah sahabat Allah, betapa bahagianya hati saya. Orang yang dibanggakan oleh
ataupun pemimpin yang sangat kita banggakan bisa mencium kening saya. Itu semua sahabat tilawah berkah Al-Quran. Ya, sahabat tilawah, alhamdulillah setelah beliau menyerahkan hadiah, saya langsung dipanggil oleh panitia untuk membacakan tilawah di hadapan beliau, dan alhamdulillah pada saat itu saya membacakan surah Al-Hasyr. Itu akhir dari Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'a mutasaddian min khasyatillah. Ya, itu surah yang saya bacakan. Dan sahabat tilawah, alhamdulillah juga panitia Turki itu menyerahkan satu Al-Quran. Ya, mungkin Al-Quran bisa saya kasih lihat kepada sahabat tilawah. Al-Quran yang sangat indah. Ini merupakan kenang-kenangan dari Kementerian Agama Turki, yaitu bisa sahabat tilawah lihat. Ini sahabat tilawah Al-Quran yang diberikan oleh Kementerian Agama Turki. Ya. Ini merupakan Al-Quran bertinta emas. Ya, tinta emas. Sahabat tilawah lihat. Ya. Penulisannya sangat indah. Alhamdulillah sahabat tilawah. Ini merupakan kenang-kenangan bagi saya dalam mengikuti musabaqah tilawatul Quran di Istanbul. Ya, inilah sahabat tilawah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa saya simpan buat anak cucu saya nanti, dan ini merupakan sahabat tilawah motivasi bagi sahabat tilawah dalam belajar Al-Quran. Ya, alhamdulillah sahabat tilawah, mungkin inilah beberapa cerita kenapa saya bisa sampai ke musabaqah tilawatul Quran. Ya, inilah perjuangan saya, dan alhamdulillah pesan saya kepada generasi muda, teruslah mendekatkan diri kepada Allah, istiqamahlah bersama Al-Quran, karena Al-Quran ini akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi kita. Sahabat tilawah, jangan pernah takut kita belajar Al-Quran. Jangan pernah merasa kita ini tidak butuh Al-Quran. Al-Quran ini merupakan pedoman bagi kita yang harus selalu kita pelajari. Ya, Ustadz Somad juga berpesan kepada kaum muda semua, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Kalau misalnya ada anak, titipkanlah anak kita itu di pesantren, karena kehidupan bersama Al-Quran mungkin kita akan lebih bahagia, ya, lebih bahagia. Sahabat tilawah, ya, pesan saya pribadi, istiqamahlah dalam belajar Al-Quran. Ya, sahabat tilawah mata Allah, nantikan insyaallah pada video selanjutnya saya akan menceritakan lagi. Setelah juara, saya diundang lagi oleh Presiden Turki untuk berdakwah Al-Quran itu 4 tahun berturut-turut, sahabat tilawah. Alhamdulillah. Ya, 4 tahun berturut-turut saya diundang untuk dakwah Al-Quran di pelosok Turki, dan alhamdulillah saya sudah mengunjungi Turki itu sebanyak 50 provinsi, 50 kota dalam Turki. Ya, nantikan sahabat tilawah video selanjutnya. Insyaallah saya akan menceritakan pengalaman saya berkunjung ke beberapa kota di Turki. Terima kasih sahabat, semoga cerita ini menjadi inspirasi kaum muda, khususnya bagi pecinta tilawah Al-Quran, bahwa kita harus berusaha, biarpun kita tinggal di pelosok negeri, tidak menutup kemungkinan Allah akan memberikan kepada kita keberhasilan, Allah akan mengangkat derajat kita lewat berkah Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sahabat tilawah, mungkin video akan datang akan kita lanjutkan dengan cerita
berapa lama saya diundang di Turki dan kemana saja akan saya diundang di Turki. Sahabat tilawah, terima kasih yang masih setia menonton channel Takdir Fariza Hasan. Semoga channel ini bermanfaat untuk sahabat tilawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.